Shalom, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah secara online. Biarlah hari ini kita sama-sama menyatakan kasih kita kepada Tuhan, seperti yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih kemurahan-Mu, kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alaskan doa kami, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita sama-sama bersyukur karena kasih setia Tuhan besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, Engkau layakkan aku menjadi umat kepunyaan-Mu. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kasih Allah besar dalam kehidupan kita. Biarlah kita bersyukur karena kasih-Nya begitu besar di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan tiada kata yang dapat melukiskan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama dengan segenap hati tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, amin Yesus Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam
kebenaran, roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau ku tinggikan. Haleluya. terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita tinggal dan berada hari ini, sebelum kita mengagungkan dan meninggikan Dia, pada saat ini kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin dalam satu minggu ini ada satu hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, baik di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, kembali kesempatan Kau berikan bagi kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh dapat mengagungkan dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengagungkan Engkau Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam setiap tindakan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, sehingga kami saat ini boleh bersuka cita, merasakan betapa kasih-Mu yang besar Tuhan, yang telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita tetap dalam sikap berdoa. Katakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah mengampuni kita. Mari kita sama-sama bersuka cita karena kasih-Nya tidak berkesudahan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Muliakan Tuhan, sebab kasih-Nya besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja,
Nyatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, selamanya. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah kesudahan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita mau menyatakan kasih itu dan bersyukur, mau menyiapkan hati kita untuk sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Mu Tuhan, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penugas, Ya penugas, Ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih Tuhan yang sudah berikan bagi kita. Ingat kasih-Nya, haleluya Yesus Tuhan. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih-Nya setinggi langit. Kasih Allah, kasih setia Allah pada kita.
takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa, amin, haleluya, kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang tidak ideal di rumah kita masing-masing, biarlah hati kita boleh tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita datang mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Meskipun dalam kondisi kami tidak bisa bertemu langsung, tapi biarlah hati kami boleh tetap terarah kepada Tuhan. Hati kami boleh tetap mencari Tuhan. Hati kami boleh tetap rindu akan firman Tuhan. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan mau menyatakan isi hati-Mu, berbicara kepada setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh kembali diperbaharui untuk mengikut Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan urapi, pakai lidah bibirnya boleh menyatakan kebenaran sesuai dengan apa yang Kau maksudkan. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan, kami boleh diberkati. Kami boleh menjadi tanah yang baik, yang menerima firman itu, dan sungguh-sungguh menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian, nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah masing-masing. Saya akan membacakan beberapa ayat dari 2 Raja-Raja 18 dan 19. Kita mulai dari ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yahudi, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang,
ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. 14. Hizkia, Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kita baca pasal 19, ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri tema perenungan kita hari ini adalah kepada siapa engkau bersandar, ya, atau kepada siapa engkau percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan di saat kondisi nyaman, aman, lancar. Tapi masih bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kondisi hidup kita sulit? Ada banyak tantangan, badai hidup, tekanan yang menimpa hidup kita. Masihkah kita tetap percaya? Firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita mengenai Raja Hizkia. Hizkia dikatakan sebagai raja yang taat kepada Tuhan. Raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Setia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi yang paling menonjol yang ditekankan oleh penulis raja-raja di sini adalah dia punya iman. Dia percaya kepada Tuhan begitu rupa. Sampai tidak ada raja yang sebelum dia maupun sesudah dia yang punya iman seperti dia. Tapi satu kali dia mengalami satu tantangan, pergumulan yang berat di dalam karirnya sebagai raja. Imannya itu diuji. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat itu kerajaan Asyur, satu kerajaan yang besar, sedang menyerang berbagai kerajaan, yang menghancurkan, menaklukkan, menjajah berbagai kerajaan. Kerajaan Israel Utara, Samaria, itu sudah lebih dahulu ditaklukkan. Orang Israel, 10 suku yang di utara sudah lebih dahulu dibuang ke Asyur. Dan sekarang pasukan Asyur sedang menyerang sampai ke selatan. Dan di situ mereka sudah merebut, menaklukkan, ada 46 kota berkubu di kerajaan Yehuda Selatan. Itu sudah ditaklukkan semuanya, semua sudah direbut. Dan terakhir kota Lakis. Dan di situ Hizkia mengalami satu kondisi yang terjepit. Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda dalam kondisi yang panik. Dalam kondisi yang sebentar lagi masalah akan tiba. Sebentar lagi badai yang besar itu akan menghancurkan mereka. Karena Raja Sanherib dan pasukannya sudah begitu dekat. Mereka sudah ada di Lakis, kota kubu yang terakhir. Nah di situ Bapak sekali kita melihat Hizkia dalam keadaan yang panik, terjepit dan didesak sana sini. Ya, dia goyah imannya. Ya, dia mengalami keraguan. Ya, di situ dia akhirnya tunduk kepada Raja Asyur. Dia menyerahkan upeti yang besar. Ya, dia membayar upeti yang sangat mahal. Dia lupa untuk lebih dulu cari Tuhan. Tapi dia dalam kondisi yang panik, dia ingin menyenangkan hati Raja Asyur. Raja Asyur menimpakan, membebankan satu upeti yang begitu mahal, lebih mahal dari sebelum-sebelumnya. Hizkia sampai harus mengerat, memotong semua emas-emas dari perkakas
bait suci, mungkin tembok-temboknya, dinding yang terbuat dari emas, semua dikerat untuk dijadikan emas membayar upeti kepada Raja Asyur. Nah, bisa dikasih Tuhan, di sini kita melihat di dalam kondisi yang sulit, seringkali kita tergoda untuk mengabaikan Tuhan. Kita seringkali tergoda untuk menjadi panik dan berusaha menyelesaikan masalah itu seorang diri. Dalam keadaan terjepit, kita menjadi panik. Kita tidak tahu kepada siapa kita mencari, akhirnya kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita begitu kalap dan kita akhirnya menjadi kacau. Dan itu yang terjadi Bapak sekalian. Ketika Hizkia dalam keadaan panik, dia berusaha mencari jalan keluar sendiri, dia takluk kepada Asyur. Apakah Asyur membebaskan Yehuda? Tidak. Ternyata Asyur makin menekan Yehuda. Asyur makin menakut-nakuti Yehuda. Asyur mengutus beberapa juru minum, beberapa orang untuk menjadi juru bicara, menyampaikan pesan-pesan dari Raja Sanherib itu kepada Hizkia dan pengikut-pengikutnya. Di sini kalau Bapak Ibu membaca di pasal 18, utusan Asyur ini berbicara dengan satu formula kalimat dengarlah perkataan Raja Asyur. Satu deklarasi yang menekankan dengarlah, kamu harus tunduk. Biasanya dengarlah itu diucapkan oleh para nabi Bapak Ibu. Dengarlah firman Tuhan. Tapi kali ini Raja Asyur melalui juru bicaranya, dengarlah perkataan Raja Asyur. Ketika mendengar kalimat itu, mungkin Hizkia dan para pengikutnya mulai merasa kecil. Wah, ada satu ultimatum begitu. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Apa yang disampaikan oleh utusan para Raja Asyur ini? Apa yang disampaikan di situ ada muncul kata percaya berulang kali. Mereka berusaha mengintimidasi kerajaan Yehuda, mengintimidasi Hizkia dan para rakyatnya. Apakah yang dapat kamu percayai? Apakah yang dapat kamu andalkan? Apakah kamu dapat mengandalkan kekuatan militermu, kuda-kuda perangmu, prajuritmu? Bukankah semuanya itu dari Mesir? Apakah kamu dapat mengandalkan Mesir? Apakah bahkan kamu dapat mengandalkan Allahmu, Allah Yahweh, Tuhanmu? Mereka, beberapa utusan ini begitu gencar mengintimidasi. Kamu tidak bisa percaya kepada itu semua. Lihat raja bangsa-bangsa. Mana ada yang bisa lepas, luput dari tekanan Asyur. Mana ada Allah-Allah yang bisa lepas dari serangan Asyur. Semua Allah orang ini semuanya sudah kalah. Siapa yang dapat kamu percayai? Apakah kamu dapat percaya kepada Hizkia? Apakah kamu dapat percaya kepada Allah Yahweh, Allah yang kamu sembah itu? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, disitulah tekanan diberikan. Mereka mulai ragu, kepada siapa kami harus bersandar? Kepada siapa kami harus percaya? Mungkin mereka menjadi kecil hati, menjadi ciut dan takut. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, disitulah mereka mulai menjadi ragu. Apakah Tuhan sanggup menolong kami? Bahkan tekanan itu, intimidasi itu bukan terjadi satu kali. Raja Asyur kemudian mengirimkan surat yang selanjutnya. Surat tekanan yang lain, ancaman yang lain kepada Hizkia. Surat itu menghujat Allah Yahweh, menghujat Tuhan. Apakah Tuhan sanggup melepaskan kalian dari tanganku? Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah intimidasi itu. Mungkin Hizkia, mungkin juga para penduduk Yehuda mulai menjadi goyah. Apalagi di situ Raja Asyur juga menawarkan, kamu akan dilepaskan. Menawarkan kebebasan, keselamatan. Kamu akan lepas dari pengepungan ini. Kalau kamu mau tunduk menyerah kepada Asyur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada zaman itu ketika Asyur atau raja-raja bangsa-bangsa lain berusaha untuk mengepung satu kota. Pengepungan biasa dilakukan begitu rupa. Sampai penduduk di dalam kota itu akan mati kelaparan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan, minuman. Mereka bisa saja makan sesama manusia. Mereka bisa saja begitu menjadi buas kelaparan, tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya menyerah. Sampai akhirnya kalau nggak mati menyerah. Itulah sebabnya
tekanan itu begitu kuat. Ketika mereka tidak mau tunduk, mereka akan terus dikepung. Mereka akan mengalami kesulitan makanan, kesulitan minuman, kesulitan untuk bertahan hidup. Disitulah mulai ditawarkan, ayo kamu menyerah saja kepada Asyur. Tinggalkanlah Hizkia, tinggalkanlah Allahmu. Asyur akan memberikan makanan, minuman, ya roti yang bisa kamu makan. Bapak yang dikasihi Tuhan, disitulah iman Hizkia diuji. Ya, disitulah iman dari penduduk Yehuda juga diuji. Apakah mereka masih tetap percaya kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka, yang sudah pernah membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan yang terus memimpin kerajaan demi kerajaan. Tuhan yang memimpin kerajaan Yehuda. Tuhan yang pernah berjanji kepada Daud ya, bahwa kerajaannya tidak akan punah. Kerajaannya akan tegak selama-lamanya itu. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana ya respons Hizkia ketika dia mengalami tekanan yang berat itu. Pada awalnya tadi dia goyah, dia gagal, dia tunduk membayar upeti kepada Raja Sanherib. Tapi saat ini, ya ketika tekanan itu makin bertambah, dia sadar, ya, dia berduka dan dia datang kepada Allah. Di situ dia berdoa, menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di pasal 19 itu, ya, dia mencurahkan seluruh isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia mengakui bahwa Tuhan Allah Yahweh itu adalah Allah Israel. Ada 3 hal yang dia sebutkan mengenai Tuhan. Di situ dia katakan Tuhan bertahta di atas kerubim. Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Di situ ada loh batu, ya, ada tongkat Harun. Di situ biasa ditaruh di dalam ruang Maha Kudus, ya, di bait suci. Di situ dia mengaku Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian ini. Tapi apakah Tuhan hanya sekecil itu, hanya bertahta di situ? Tidak, Bapak Ibu. Kedua dia berdoa, dia berkata, Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang bertahta di atas segala kerajaan di bumi. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan apakah cuma itu saja? Doa itu makin eskalasi, makin meningkat. Yang ketiga dia mengakui Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertahta di atas segala ciptaan di langit dan di bumi. Bapak Ibu perhatikan, ya. Di situ Hizkia ya mulai menyadari kepada siapa ia percaya. Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, ya, ketika kita mengalami pergumulan, ya, kesulitan, tantangan, ketika mengalami tekanan ujian atas iman kita, maka yang bisa menguatkan kita bukanlah seberapa kuat begitu ya kemampuan kita untuk beriman. Yang menentukan kekuatan iman kita bukanlah seberapa pintar kita beriman begitu ya, seberapa pintar kita bersandar, seberapa tekunnya kita bersandar, seberapa hebatnya kekuatan iman kita, bukan itu. Kebesaran kekuatan ya, kedahsyatan sebuah iman itu ditentukan dari siapa yang kita percayai. Kepada siapa kita menggantungkan seluruh hidup kita. Tadi yang pertama Hizkia gagal. Karena dia panik. Dia berpikir dia bisa ya, menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Dia berusaha mengusir Asyur dan Sanherib dengan membayar upeti. Dia berpikir itu mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi sekarang dia baru sadar. Ya. Dia gagal untuk bergantung kepada Allah. Dia gagal untuk menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan. Dan di sini dia mulai sadar. Dia percaya penuh kepada Allah. Dia sadar Allah adalah Allah yang maha besar. Allah yang bukan cuma bertahta di Israel, Allah lokal. Allah yang bukan cuma Allah yang bertahta atas kerajaan-kerajaan, berkuasa atas bangsa-bangsa. Tapi Allah pencipta alam semesta. Allah penguasa jagat raya. Allah yang maha besar. Dan di situ Hizkia mulai bergantung kepada Allah yang besar itu. Dia menyadari Allah jauh lebih besar dari segala masalah yang dia hadapi. Masalah ini tampaknya besar di hadapannya. Masalah ini tampaknya begitu pelik. Masalah ini tampaknya begitu mengancam keselamatan kerajaan Yehuda. Tapi ketika dia datang kepada Allah, dia melihat Allah yang besar. Allah yang melampaui
semua masalah itu. Allah yang lebih dari semua masalah itu. Tidak ada yang bisa terbandingi ya, dengan kebesaran Allah. Dia sadar. Dan situ dia menjadi tenang dan dia berserah kepada Allah. Dan ketika dia berdoa memohon, dia memohon Tuhan membuka matanya mendengar, ya membuka telinganya mendengar hujatan Raja Sanherib. Di situ dia juga memohon, ya, berharap kepada Tuhan untuk membela kerajaan Yehuda. Dia sadar Allah Israel, Allah Yahweh bukan sama seperti Allah-Allah bangsa lain yang tadi dikatakan tidak sanggup membebaskan mereka dari kecaman, dari tekanan Asyur. Dia sadar Allah Yahweh bukanlah berhala buatan tangan manusia yang bisa dihancurkan. Tidak sama seperti Allah bangsa-bangsa lain. Allah Yahweh adalah Allah yang sejati. Allah yang pencipta penguasa alam semesta. Itulah sebabnya dia berharap, selamatkanlah kami ya Tuhan. Selamatkanlah kami. Dan di situ Tuhan menjawab doa Hizkia melalui hambanya Nabi Yesaya. Tuhan berkata, ia mendengar doa Hizkia. Ya, doamu sudah kudengar Hizkia. Dan Tuhan berfirman. Ya, Tuhan menyatakan nubuatnya, firmannya. Itulah yang penting Bapak Ibu. Yang menguatkan Hizkia. Tapi Tuhan bukan cuma berfirman. Nanti Tuhan juga membebaskan ya, Yerusalem dari tekanan Asyur. Bapak Ibu, yang penting adalah itu kita perhatikan firman Tuhan di sini. Tuhan berfirman ya, melalui nubuat Nabi Yesaya di situ. Tuhan berkata, Putri Sion ya, atau Yerusalem akan tetap bebas, akan tetap sebagai anak darah. Ya, Tuhan menganggap Yerusalem ini, kerajaan Yehuda sebagai anaknya, sebagai putrinya, yang akan dia jaga, dia lindungi, tidak akan direbut, tetap sebagai anak darah. Yang kedua, Tuhan juga menantang cemoohan Raja Sanherib. Tuhan menantang hujatan Sanherib. Tuhan berkata, engkau bisa menghujat aku begitu kan ya. Tapi tahukah engkau bahwa yang mengutus engkaulah tangan kananku ya. Engkaulah hambaku begitu. Engkau bisa menyerang Yerusalem, engkau bisa menyerang bangsa-bangsa. Itu semua karena kehendakku. Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Semua itu di dalam kontrol Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan kepada Hizkia. Aku pegang kendali. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kendaliku, di dalam kehendakku dan izinku. Jadi engkau tidak perlu khawatir. Ketiga, Tuhan memperlihatkan ya, bahwa Sanherib yang sombong itu akan seperti hewan buas yang dijinakan. Hidungnya akan dicucuk, ya, mulutnya akan dikekang dan ditarik oleh Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan Sanherib akan ditaklukkan. Tuhan begitu mudahnya akan menjinakkan kerajaan Asyur. Asyur boleh sombong, ya, pernah menaklukkan ini, menaklukkan itu, pernah sampai ke Libanon, ya, menaklukkan hutan-hutan Libanon dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, jejak kakiku sudah sampai di sungai-sungai Mesir. Waktu itu Mesir masih belum ditaklukkan, hampir ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Tapi Tuhan berkata, aku sudah lebih dahulu, aku sudah menjejakkan kaki di sungai-sungai Mesir. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku lebih dahulu. Aku Allah yang lebih hebat, lebih besar dari Asyur, dari Sanherib. Dan terakhir Tuhan berjanji akan menyelamatkan Yehuda, menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran. Akan ada kaum sisa, ya, akan ada kaum yang tertinggal dan terluput akan bangkit kembali. Ya, Tuhan berjanji Asyur tidak akan mengepung Yerusalem. Ya, tidak akan itu diulang sampai 5 kali. Asyur akan berbalik. Pulang, ya, Sanherib akan pulang, berbalik. Tidak akan mengepung Yerusalem. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Sanherib mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri ketika dia sedang menyembah dewanya di kuil Nisroh. Dewa yang tadinya dia bangga-banggakan begitu. Ternyata dewa itu tidak berdaya menyelamatkannya. Raja yang tadi menghina, mencemooh, ya, Allah Yahweh, yang mencemooh kelemahan bangsa-bangsa lain, sekarang tidak mampu diselamatkan oleh dewa bangsanya sendiri. Bapak yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya, melalui kisah Raja Hizkia dan pengepungan Yerusalem ini, Allah tetap dinyatakan sebagai Allah yang bertahta
atas segala kerajaan, Allah penguasa jagat raya, Allah yang tetap pegang kendali atas segala situasi sejarah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Allah yang maha besar itu bukan Allah yang jauh di sana, tapi Allah yang mendengarkan, Allah yang merendahkan dirinya, mau berinteraksi dengan umatnya yang dalam pergumulan. Allah yang membuka telinganya, membuka matanya, berempati dengan setiap pergumulan kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita dalam pergumulan, biarlah kita mengingat firman Tuhan yang berkata di dalam diam dan di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Itu yang firman Tuhan di dalam Yesaya. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Karena seringkali kita seperti ini, orang Israel, seringkali seperti kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, kita seringkali ingin mencari pertolongan dari pihak lain. Mereka seringkali mencari Mesir, mengandalkan bangsa-bangsa yang lebih besar. Tapi Tuhan berkata, di dalam diam dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dengan kembali percaya, beriman kepada Allah, itulah kekuatan kita. Bukan kepada seberapa besarnya iman kita, tapi bergantung kepada seberapa besarnya pribadi yang kita percaya, seberapa besarnya objek yang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan apa yang dunia tawarkan, maka iman kita adalah iman yang goyah dan rapuh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Allah, pencipta, penguasa alam semesta ini, yang lebih besar dari segala pergumulan masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi tenang, menjadi kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami di tengah segala tantangan pergumulan yang kami hadapi. Seringkali kami begitu terfokus kepada masalah kami. Masalah yang ada di hadapan kami kelihatan begitu besar, menyelimuti seluruh hidup kami, menyelimuti seluruh mata kami. Sehingga kami sulit melihat ada Allah yang lebih besar di belakang semuanya itu. Tuhan, tolong kami dengan mata iman boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang tetap pegang kendali atas segala situasi, atas jalannya kehidupan manusia di bumi ini. Engkau Allah yang berkehendak, Engkau Allah yang pegang kendali, Engkau Allah yang berdaulat, dan kami mau tetap percaya kepada Engkau di dalam situasi apapun. Biarlah ketika kami mengalami masalah dan pergumulan, kami tidak menjadi panik, kami tidak menjadi kalap dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah kami boleh datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kami. Tuhan, berikanlah kami keyakinan itu. Berikanlah kami satu hati yang mau bersandar kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk makin mengenal-Mu Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Karena itulah sumber kekuatan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bersyukur hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kita mau nyatakan sama-sama betapa dalam kasih-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah,
sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita bersama-sama nyatakan betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang sudah tercurah, darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sembah Tuhan, Kau sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Tuhan, haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih,
Marilah sekarang kita mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat, lalu disusul dengan doa berkat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online sore ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Telah kami terima panduan, khususnya menghadapi masa-masa sulit, seperti halnya Raja Hizkia dalam Perjanjian Lama. Pada waktu menghadapi tantangan dan cercaan dari Raja Sanherib dari Asyur, pada saat terpuruk, Raja Hizkia menunjukkan imannya. Iman yang memandang kepada Tuhan. Yang mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertakhta di atas peti perjanjian. Tuhan bertakhta di atas kerajaan-kerajaan dunia dan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan Tuhan bertakhta di atas semesta alam. Karena itu, Raja Hizkia dapat beriman dan berharap dan berdoa pada saat ditantang oleh musuh. Bapa, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah badai corona yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa kami harus beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa dari segala masalah yang kami hadapi hari ini. Karena itu Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Bapak Penginjil David Alir Nurdin, baik sebagai pribadi, berkati di dalam keluarga, begitu juga pelayanannya di STT Saat, dan pelayanan di luar kampus. Bapak, kami doakan juga agar hamba-hamba Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah hari ini ikut menyiapkan. Berkatilah ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang memerlukan penghiburan dari Tuhan, pemulihan kesehatan. Begitu juga mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terpuruk, yang terdampak langsung, tidak langsung, yang terpapar. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan bantulah kami juga yang Tuhan masih kuatkan dan berkati, dapat mengulurkan tangan, meringankan mereka yang hari ini menghadapi PHK, macet, semua sedang sepi. Bapa, kami juga mohon untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah, untuk presiden dan wakil, menteri-menteri di kabinet, pejabat di pusat, tingkat 1 dan daerah. Saat mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Bapa, banyak hal yang harus diseimbangkan, dipertimbangkan. Karena itu khususnya kami mendoakan untuk Kota Malang yang masih masif. Bapa, kami mohon agar wali kota, wakil wali kota, pemimpin-pemimpin kota ini, Bapa, boleh mendapat kebijaksanaan dari Tuhan. Agar bersama-sama dengan tokoh masyarakat, BMGK, rohaniwan,
tenaga medis, Polri dan TNI, kami semua boleh tolong-menolong sehingga penyebaran yang makin masif dapat dihindari. Terima kasih Bapa. Dan sementara usaha-usaha untuk pembagian sembako, mencarikan pekerjaan yang baru, membantu dalam bidang pertanian, kiranya semua Tuhan berkati. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah engkau pergi sepanjang minggu ini dalam tugas masing-masing. Tetap beriman, tetap mengingat Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.